Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman, NIM 2506505011000177, LPTK Universitas Syah Kuala, bidang studi ekonomi. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di UPTD SMA IT Darul Muta'alimin Lampung, Aceh Barat, mata pelajaran ekonomi dengan materi kebutuhan manusia. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan masuk dengan materi kebutuhan manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana abwabal ulumi wal fuhumi wanshur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, anak-anak semua, sebagai penyemangat kita, sebagai bentuk rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita kepada tanah air, mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul apa kira-kira? Satu bangsa, satu bangsa. Baik, silakan. Ada yang mau mimpi? Oke, langsung saja kan? Silakan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen dulu. Silakan dijawab. Nanti kalau tidak dijawab, terbuat apa? Baik, untuk yang pertama, Ainal Marzia. Ya. Alifa Mudharifah. Anggun Darmawati. Anissa. Dea Rahma Yunita. Febri. Isdatul Mafsyirah. Mardia. Marlinda. Marlinda sakit. Marcella. Zin. Musina. Nabila. Nurbaiti Al-Khalida. Nur Safinda. Kiti Al-Kirami.
Santi, Sarwa, Zahra Nasfa Haryana. Oke, baik. Ada yang belum dipanggil? Semua ya? Alhamdulillah, berarti satu orang sakit, satu orang izin. Baik. Anak-anak semua, jadi hari ini materi kita tentang kebutuhan manusia. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini ada satu tampilan video. Kalian bisa menyaksikan agar pembelajaran kita hari ini lebih terarah ya. Oke. Baik, nah itulah tadi sebuah video yang menampilkan tentang antara baik, anak-anak sekalian, dari tujuan kita pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama diharapkan kepada peserta didik yang pertama itu dapat menjelaskan tentang kebutuhan manusia. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis tentang kebutuhan manakah yang harus diprioritaskan terlebih dahulu dan juga manakah kebutuhan yang harus dikesampingkan dahulu. Nah, jadi tujuannya yang pertama tadi apa? Kita mengetahui prioritas kebutuhan kita masing-masing. Yang kedua, kita bisa mengelola keuangan. Baik, itulah tujuan kita mempelajari tentang kebutuhan manusia. Baik. Jadi dari video tadi, kira-kira apa yang tergambarkan di pikiran kalian? Kira-kira apa itu kebutuhan? Silakan, ada jawab. Ya, kebutuhan apa? Keperluan yang harus segera dipenuhi. Keperluan yang harus segera dipenuhi. Bagus. Nah, kebutuhan itu adalah keperluan yang harus segera dipenuhi. Baik. Nah, untuk lebih memahamkan kita tentang kebutuhan, mari sama-sama kita lihat video berikut ini.
catatannya. Oke, sekarang kami akan membelinya. Eits, sebelum itu, Mama akan mengelompokkan barang-barang yang sudah Mama catat tadi sesuai jenis kebutuhannya. Tentu saja, aku akan membantu Mama mengelompokkan kebutuhan, sedangkan Papa bersama adik. Mula-mula, Mama akan mengelompokkan barang-barang yang Mama catat tadi menurut intensitasnya. Di catatan Mama ada beras, air mineral, minyak goreng, telur, bumbu-bumbu untuk memasak, dan lain sebagainya yang termasuk bahan-bahan untuk memasak. Kebutuhan yang disebutkan tadi itu termasuk kebutuhan primer, karena kami harus membelinya untuk mempertahankan kelangsungan hidup kami, terutama selama bulan puasa ini, yaitu untuk makan saat berbuka dan sahur. Selain kebutuhan yang disebutkan tadi, tempat tinggal atau rumah juga termasuk kebutuhan primer loh. Sekarang ada alat masak, sepatu, dan jam dinding. Nah, kalau itu termasuk kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan yang bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer telah terpenuhi. Eits, sebentar deh, Mama akan menghitung dulu untuk kebutuhan yang tadi. Kira-kira habis berapa ya kalau barang tersebut kami beli? Wah, syukurlah masih cukup uang Papa untuk membeli barang selanjutnya. Oh iya, tadi aku sudah izin kepada Mama dan Papa untuk membeli jam tangan model baru. Selain itu, aku juga membeli power bank untuk handphone aku. Itu termasuk kebutuhan tersier. Akhirnya aku dan Mama telah selesai mendapatkan barang-barang tersebut. Setelah itu, kami langsung kembali menemui Papa dan adik. Nah, selanjutnya kami akan berpindah ke tempat gym untuk menemani ayah berolahraga. Namun, tak lama aku, Mama, dan adik akhirnya kami juga ikut berolahraga di sana. Oh iya, berolahraga itu termasuk kebutuhan jasmani ya, karena setelah berolahraga kami merasakan tubuh yang lebih sehat. Setelah kami selesai berolahraga, kami pergi beribadah dulu, menunaikan sholat zuhur di masjid yang ada di dalam mall ini. Wah, bagus banget ya masjidnya. Nah, beribadah itu termasuk kebutuhan rohani. Selain beribadah, kasih sayang dari orang tua yang kita rasakan juga termasuk kebutuhan rohani ya. Walaupun tidak terlihat, tetapi batin dan hati kita bisa merasakan. Nah, kebutuhan jasmani dan rohani itu termasuk kebutuhan menurut sifatnya ya. Setelah kami beribadah, kami melanjutkan untuk pulang. Tiba-tiba aku kelupaan untuk membeli pensil dan buku tulis untuk besok pagi masuk sekolah. Akhirnya berhentilah kami di depan toko alat tulis. Nah, buku dan pensil yang dibeli itu termasuk kebutuhan individu ya, di mana kebutuhan individu itu termasuk kebutuhan yang harus dipenuhi untuk pribadi. Oke, kami melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba di tengah perjalanan adik demam. Langsunglah kami berhenti di salah satu klinik yang biasa kami datangi. Ayah langsung masuk dan memberi obat untuk adik. Nah, obat demam itu termasuk kebutuhan sekarang karena sifatnya yang mendesak dan tidak dapat ditunda pemenuhannya. Syukurlah demam adik masih bisa teratasi. Oh iya, tadi kata ayah juga sekalian membayar asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan itu termasuk kebutuhan masa depan ya, karena dipersiapkan untuk kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan itu tadi termasuk jenis kebutuhan menurut waktunya ya. Akhirnya kami sudah sampai rumah kembali dengan selamat. Oke, sampai sini dulu ya. Sekarang kamu sudah bisa membedakan jenis kebutuhan kan? Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan terkait video? Ada? Bapak, Ya. kebutuhan berdasarkan waktu ada kebutuhan masa mendatang dan masa depan. Ya. Kalau kayak haji itu kan kita sekolah dulu tuh, Ya. termasuk Jadi misalnya kita berhaji. haji. Anda bagus tadi. Nah, misalnya kita mau berhaji, itu kan harus setor dulu. Itu kira-kira kebutuhan mendatang nggak? Jadi
Gimana? Ya, itu termasuk salah satu kebutuhan yang akan datang. Artinya, kalaupun nggak sempat kita berhaji sekarang, masih bisa kita lakukan di masa yang akan datang. Nah, jadi kebutuhan itu kita bedakan berdasarkan manfaat dan juga kemudaratan bagi kita. Nah, misalnya kebutuhan primer, apa kebutuhan primer tadi? Kebutuhan pokok yang harus segera dipenuhi. Contohnya apa kira-kira? Makanan, contohnya makan. Kira-kira kalau nggak makan, ada listrik nggak? Sekarang, kemudian ada kebutuhan itu yang berdasarkan sifatnya, ya kan? Ada tadi kebutuhan apa tadi? Rohani. Ada kebutuhan jasmani. Salah satu contoh kebutuhan jasmani itu apa? Ya, gunanya untuk kesehatan badan kita. Dan kebutuhan rohani contohnya apa tadi? Sayang orang tua. Kalau belajar kira-kira kebutuhan apa? Ya, belajar juga termasuk kebutuhan rohani. Sifatnya individu. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan melihat materi kita hari ini dalam bentuk kebutuhan Nah, itu. Nampak nggak kira-kira? Ada yang mau membaca? Nah, silakan baca. Pengertian kebutuhan. Pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah segala hal yang diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya dan mencapai tingkat kesejahteraan. Kebutuhan juga dapat dipahami sebagai semua yang dibutuhkan manusia untuk menjaga kelangsungan hidup dalam usaha mencapai kehidupan yang sejahtera. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebutuhan berarti sesuatu yang dibutuhkan. Maka kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani. Untuk keberlangsungan hidupnya, kebutuhan ini dapat berupa barang atau jasa. Apabila manusia dapat memenuhi kebutuhannya, maka dapat dikatakan hidupnya telah mencapai kemakmuran. Begitu juga dengan kemakmuran. Kemakmuran dapat terjadi bila sebagian besar kebutuhan hidup manusia terpenuhi. Oke, nah itu pengertian kebutuhan. Jadi jelas sekali ya bahwa kebutuhan itu segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Sebenarnya untuk apa? Untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Nah, kemudian kebutuhan itu, yang pertama untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Yang kedua untuk apa tadi? Untuk mencapai kepuasan jasmani dan rohani. Oke. Di sini ada kemudian jenis-jenis jenis-jenis kebutuhan. Satu, kebutuhan manusia menurut intensitas. Tahu intensitas? Tingkat keperluan. Kebutuhan menurut intensitas, tingkat keperluannya. Yang pertama ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer, pengertiannya kebutuhan primer adalah Kebutuhan yang secara penting dibandingkan kebutuhan lainnya dan dibutuhkan manusia untuk bisa bertahan hidup. Oke. Nah, itu sampai di situ. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang intensitasnya, tingkat kepentingannya itu paling tinggi dibandingkan dengan kebutuhan yang lain. Nah, dan dia dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup. Contoh? Contoh kebutuhan primer yaitu sandang. Apa sandang? Pakaian. Dan ada Pangan. makanan.
kebutuhan primer. Kemudian yang B, Kebutuhan sekunder. kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan penunjang kebutuhan primer atau disebut dengan kebutuhan pelengkap. Kebutuhan sekunder intensitasnya tidak mencapai yang setingkat kebutuhan primer, tapi dia berada di bawahnya. Kalau misalnya dia nggak ada, manusia masih bisa bertahan hidup. Nah, intensitasnya tidak mencapai tingkat kebutuhan primer. Contohnya apa? Hiburan, Rekreasi, internet, apa lagi? Nah, itu semua kebutuhan primer. Nah, kemudian yang terakhir ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier apa? Kebutuhan yang Kebutuhan tersier itu kebutuhan yang intensitasnya rendah. Dia identik dengan barang-barang mewah. Ada yang punya iPhone? Ada. iPhone itu termasuk ke dalam kebutuhan bukan HP ya, iPhone. Merek maksudnya merek. Nah, padahal HP itu tidak bisa WA, tidak bisa ini, dan saya itu udah oke sebenarnya. Tapi karena kemewahan masuk dia ke dalam kebutuhan tersier. Kemudian itu tadi yang tiga tadi kebutuhan berdasarkan tingkat kebutuhan atau tingkat intensitasnya. Kemudian yang selanjutnya kebutuhan manusia menurut sifat. Tadi di video juga sudah dijelaskan. Kebutuhan manusia menurut sifat yang pertama ada kebutuhan jasmani. Adalah kebutuhan yang perlu dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan kondisi fisik tubuhnya. Contoh, kebutuhan jasmani, makan, minum, tidur, olahraga, itu kebutuhan jasmani. Kira-kira makan itu dia kebutuhan jasmani, tetapi dia masuk juga ke kebutuhan primer karena dia menurut sifatnya. Kemudian yang selanjutnya ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang menyangkut psikis atau jiwa. Contoh kebutuhan rohani: ibadah, rekreasi, kemudian ya biasa kami sebut dengan healing. Nah, istilah kita sekarang kan healing. Kemudian yang ketiga kebutuhan berdasarkan subjek. Berdasarkan subjek ya. Subjek itu apa? Dia orang yang berkebutuhan ya. Yang pertama ada kebutuhan individu. Kebutuhan individu itu kebutuhan yang subjektif, tergantung status aktivitas yang sering dilakukan atau profesi yang dijalani individu tersebut. Contoh kebutuhan individu seorang siswa membutuhkan buku dan alat tulis. Ya. Misalnya seorang guru, kira-kira sebagai individu seorang guru kebutuhannya apa? Laptop, ya kan? Perlu juga komputer, HP untuk pengajian bahan-bahan ajar yang lain. Sebagai seorang siswa, kira-kira kebutuhannya apa saja? Buku, yang lain ya. Nah, itu termasuk ke dalam kebutuhan individu. Kemudian yang selanjutnya kebutuhan kelompok. Oke. Kebutuhan kelompok adalah kebutuhan atas kebutuhan atau jasa yang secara umum diperlukan secara luas. Ya, kebutuhan kelompok itu yang sifatnya keperluannya dipergunakan untuk umum. Contohnya apa? Rumah sekolah, tepat sekali.
sekolah, kemudian rumah sekarang sakit, kemudian stasiun. Nah, kita di sini ada buku Ramadan itu bagus sekali ada buku Ramadan. Ya kan? Ya. Itu salah satunya kebutuhan kelompok. Tinggal di ruang lingkup pesantren ini, di luar lingkup asrama ini, otomatis kita sudah termasuk dalam suatu komunitas, satu kelompok, satu lembaga, pasti sangat dibutuhkan yang namanya keamanan. Dan selanjutnya yang terakhir, kebutuhan menurut Waktu. kebutuhan menurut waktu. Yang pertama ada kebutuhan Sekarang. sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi karena sangat penting dan mendesak. Kebutuhan yang harus segera dipenuhi karena sangat penting dan Mendesak. oke. Contohnya apa? Obat. Obat. Jelas ya. Jelas lagi. Kemudian apa lagi? Makan. Ketiga lah. Apa? Itu kebutuhan sekarang. Ya kan? Sekarang apa kan? Kita masuk. Yang B, kebutuhan masa depan atau akan datang. Kebutuhan masa depan atau akan datang adalah kebutuhan yang akan terjadi di masa depan, namun perlu melakukan pengorbanan sekarang. Ini kebutuhan masa depan itu perlunya nanti di masa yang akan datang. Perlu pengorbanan hari ini. Contohnya apa di situ? Tabungan pendidikan. Nah, misalnya kalian punya cita-cita mau gimana nanti misalnya, otomatis kan mulai sekarang harus menabung. Nah, punya cita-cita mau jadi wirausaha kan perlu modal. Perlu modal. Maka sejak kapan? Sejak sekarang lah saya sisihkan sedikit uang jajan itu buat di masa yang akan datang. Jadi kebutuhan yang akan datang itu adalah kebutuhan yang dibutuhkan di masa mendatang, akan tetapi perlu pengorbanan hari ini. Nah, sekarang coba kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Nah, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi bagaimana manusia itu mengatur, menciptakan kebutuhannya masing-masing. Yang pertama, tingkat Tingkat. yang kedua, Gaya hidup. ketiga, Penghasilan yang dapat. keempat, Pendidikan. yang terakhir. Pekerjaan. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi Kebutuhan manusia. gaya hidup yang terlalu berlebihan itu. Itulah yang menjadikan manusia itu sulit dalam memenuhi kebutuhan. Ya. Oke. Nah, ini dua pembelajaran yang kita sampaikan tadi terkait kebutuhan. Ini macam-macamnya juga sudah di sini. Kebutuhan menurut intensitas kegunaan. Ini kebutuhan berdasarkan sifat, kebutuhan berdasarkan subjek, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya sekarang dan masa depan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, kepuasan, gaya hidup, penghasilan yang didapat, pendidikan, pekerjaan. Nah, ini dia perbedaan kebutuhan versus keinginan. Nah, keinginan. Kita lihat kebutuhan dulu. Kebutuhan. Yang pertama, mau nggak mau harus ada. Yang kedua, Tidak tergantikan. yang ketiga, Tanpa pertimbangan. yang keempat, Penting dan darurat. itu kebutuhan. Kebutuhan. Bahkan keinginan ini ya. Keinginan yang pertama, Tidak harus dibeli. kedua, Tidak terlalu penting. ketiga, Butuh pertimbangan. yang keempat. Bisa digantikan. Keinginan itu bisa digantikan. Ya kan?
kira-kira masuk ke mana? Skincare. Ada yang menggantikan skincare? Ada. Apa? Bedaknya Dewi bisa? Hah? Ya. Jadi kita harus bisa menganalisis, harus mampu membedakan yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Tujuannya untuk apa? Yang itu tadi, agar kita bisa mengatur keuangan, agar kita bisa memprioritaskan mana dulu yang harus dibeli. Oke? Do you have any question? Ada yang ingin ditanyakan? Thank you. Baik. Kalau memang nggak ada yang ingin ditanyakan, untuk selanjutnya kita akan membagikan kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan mengerjakan LKPD atau lewat kerja peserta didik yang sudah siapkan. Silakan duduk berhadapan dengan kawan kelompoknya masing-masing. Baik, kita akan membagikan 4 kelompok. Nah, ini di sini sudah Bapak siapkan bahan-bahannya. Nanti kalian tinggal menuliskan nama kelompoknya, kemudian kalian kerjakan sesuai dengan yang sudah diarahkan dengan LKPD ini. Baik, kelompok 1 ada di sini. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, di sini sudah dituliskan jenis-jenis kebutuhan. Ada beberapa jenis-jenis kebutuhan yang dicantumkan. Kemudian dari jenis-jenis kebutuhan tersebut, kalian analisis mana kebutuhan yang sekarang, kemudian mana kebutuhan di masa depan. Ya kan? Silakan kalian tulis di sini jawabannya. Nanti setelah LKPD ini selesai kalian kerjakan, kita akan presentasi di depan hasil diskusi kelompok masing-masing. Paham ya? Silakan. Ada yang mengantuk? Ditulisnya nama dulu, nama kelompok. Tulis nama dulu, kemudian baru menyanyikan.
Nah, di situ kalau ya, cara jawabnya tulis dulu satu. Kampungan investasi itu kira-kira kebutuhan sekarang atau mendatang. Setelah itu, kalian jelaskan alasannya kenapa kira-kira itu masuk kebutuhan yang akan. Tadi kan sudah dijelaskan, ya. Waktu kita 5 menit cukup. Selesaikan itu. Ya.
Jawabannya ditulis pada tingkat bulan. Nggak usah terlalu panjang kali. Yang penting kita mengerti. Sudah siap? Oke, pelajari dulu sambil menunggu yang lain. Ya, pelajari dulu dengan kelompoknya, didiskusikan lagi sebelum kita presentasikan. Kita maju ke kelompok aja, ya. Biar jadi dinamis, ya. Kalau seseorang. Oke, siap, siap. Hah? Yang mana yang belum? Kelompok berapa? Oke. Nah, silakan duduk menghadap kembali ke depan sebelum kita lanjutkan ke presentasi. Untuk karena kita berada di penghujung waktu, pastinya sudah sedikit mengantuk, sedikit lelah, sedikit lesu, ya kan? Dan kita akan mengikuti beberapa gerakan berikut untuk pengembangan kita semua. Oke?
Ya. Kalian berdiri. Kalian nggak usah bersama dengan musuhnya. Ikuti gerakannya. Ya, silakan. Kalian fokus. Fokus. Atau ada kelompok yang mau maju duluan? Nah, kelompok satu dulu, biar adil lah. Ya. Kelompok satu dulu, silakan. Waktunya 5 menit lah. Cukup 5 menit? Lebih ya? Lebih. Silakan. Boleh dikasih mati dulu itu. Mau kata buku aja.
Yakin? Nah. Ya, silakan. Beri salam. Terus ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 ingin presentasikan tentang jenis-jenis suara. Suaranya bisa sedikit bawahnya dengar. Jadi di sini ada tertera 5 kebutuhan. Nanti akan kita kelompokkan kebutuhannya masuk mana. Yang pertama ada 1 makanan dan gizi, 2 pendidikan, 3 kegiatan ekstrakurikuler, 4 pengembangan karakter, 5 pakaian dan tempat tinggal. Kalau dilihat dari intensitasnya, makanan dan gizi, pakaian dan tempat tinggal masuk ke kebutuhan primer. Kenapa? Karena kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau nggak ada makanan dan gizi, seandainya nggak ada makanan, jadi kita apa? Kalau udah lapar, mati. Kalau nggak ada gizi, gimana? Nggak bisa. Kalau kebanyakan gizi, itu juga dengan pakaian tempat tinggal. Kalau nggak ada pakaian gimana? Bisa kita sekarang di sini? Itu juga dengan tempat tinggal. Kalau nggak tempat tinggal, kalau kita mau tidur, ujung-ujungnya basah. Kalau hujan basah. Kalau panas, bisa menyebabkan sakit. Jadinya Dah selesai? Masih ada? Lanjut. Kemudian yang kedua ada kebutuhan individu, yaitu pendidikan sama kegiatan ekstrakurikuler. Kenapa pendidikan sama kegiatan ekstrakurikuler masuk ke individu? Karena 2 objek tersebut dia dibutuhkan sama diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, dengan adanya pendidikan siapa yang penting? Kita. Ekstrakurikuler itu kita cari bakat di situ. Dengan adanya kita cari bakat, kita tahu mana bakat kita mau kuliah, kita tahu apa kita mau ambil jurusan, ya kan? Ya. Guna untuk diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga ada pengembangan karakter, itu termasuk ke pengembangan karakter ini sama juga dengan individu. Kita ikut ekstrakurikuler. Di situ kita dikembangkan karakter kita, ya kan? Nah, kita misalnya ikut apa? Kita sebelumnya nggak pernah ikut lah kemana. Ikut kemana? Tiba-tiba satu kena lah nih, ya kan? Kena atau nih? Ternyata kita ada bakat di situ. Disitulah kita tahu, oh karakter kita udah berkembang. Ada yang mau ditanya? Ya. Kelompok kami ada yang mau bertanya. Tadi orangnya tentang apa? Bukan apa saja tadi? Ya. Saya kira tentang terkait dengan kebutuhan primer, kebutuhan individu, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke kelompok yang lain. Ada? Nah, beri apresiasi untuk kawan kita yang sudah ya. Baik, silakan. Ya, kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kebutuhan menurut sifat. Di sini ada beberapa kebutuhan manusia menurut sifatnya. Jadi kami akan mengelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada kebutuhan jasmani. Di sini kebutuhannya ada makanan, hubungan sosial, pendidikan dan pengembangan pribadi, pakaian dan tempat tinggal. Jadi di antara kebutuhan-kebutuhan tersebut yang termasuk kebutuhan jasmani adalah makanan, pakaian, tempat tinggal. Kenapa makanan, pakaian dan tempat tinggal itu termasuk ke dalam kebutuhan jasmani? Karena makanan, pakaian, tempat tinggal itu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia, yang berhubungan dengan diri kita sendiri, dan kebutuhan tersebut harus segera terpenuhi. Misalnya seperti makanan. Kalau kita kan makanan adalah kebutuhan jasmani yang bersangkutan dengan tubuh kita sendiri. Misalnya kita lapar, kalau kita nggak penuhi maka akan langsung berefek samping kepada diri kita. Yang kedua ada kebutuhan rohani. Oke, tadi telah disebutkan oleh teman kami bahwa makanan, pakaian dan tempat tinggal itu termasuk kebutuhan jasmani. Selanjutnya ada hubungan sosial, pendidikan dan pengembangan pribadi. Itu termasuk dalam kebutuhan rohani. Kenapa disebut dengan kebutuhan rohani? Karena berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Misalnya seperti hubungan sosial. Kita tuh harus berinteraksi dengan masyarakat. Bahwa kita tuh aktif dalam masyarakat. Jangan seperti individu kita sendiri-sendiri, masyarakat pun sendiri-sendiri. Ataupun dalam pendidikan dan pengembangan pribadi. Pendidikan seperti misalnya kita sekolah. Kita tuh harus sekolah bahwa tahu kalau ilmu itu tidak hanya ini aja, ada yang lebih mendalam lagi. Dan kita juga bisa tahu bahwa kita bisa dalam bidang ini. Ada yang ingin bertanya? Ada? Tadi kebutuhannya kebutuhan Jasmani berdasarkan sifatnya. Kebutuhan berdasarkan sifat ada kebutuhan Jasmani dan rohani. ada kebutuhan rohani. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh kawan-kawan kalian bahwasanya contoh-contoh kebutuhan rohani yang mana, kemudian kebutuhan jasmani yang mana. Jadi itu sudah jelas tadi ya. Kira-kira ada yang masih kurang paham? Nggak ada? Oke, baik. Beri apresiasi untuk kawan kita yang sudah melakukan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan lanjut kelompok selanjutnya.
kedua, ada pengembangan karir. Pengembangan karir adalah kebutuhan masa depan. Contohnya belajar dan pengembangan bakat. Dengan itu kita sudah memupuk cita-cita untuk kedepannya. Misal, seperti yang dikatakan oleh kelompok satu tadi, yaitu ada namanya ekskul. Ekskul itu termasuk ke dalam pengembangan karir. Yang ketiga, ada kesejahteraan sosial, adalah kebutuhan kelompok untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Contohnya menjaga kerukunan dan gotong royong. Alasannya agar adanya rasa solidaritas, kerukunan dan kedamaian di dalam masyarakat. Bukan ada pertanyaan. Oke, selesai. Ada yang bertanya tentang pemaparan dari teman kalian? Tadi tentang apa? Kesehatan fisik, pengembangan karir, sama Itu kesejahteraan. kebutuhan berdasarkan apa tadi? Berdasarkan individu, masa depan, sekarang. Kebutuhan individu. Ada kebutuhan individu tadi, kebutuhan berdasarkan apa tadi? Subjek. Ya, kalau masa depan tuh dia masuk ke kebutuhan berdasarkan waktu, tepat sekali. Oke. Ada yang bertanya? Ada? Kalau ada, kita selesaikan untuk teman-teman ini. Ada Pak. Ya, silakan. Kan kita sebagai orang Islam kita beramal saleh, mengerjakan segala ibadah agar kita ingin kita masuk surga. Nah, jadi itu masuk ke dalam kebutuhan bersifat apa? Ya, silakan. Ini apa? Rohani. Kan sifat kan kebutuhan sifat itu ada dua. Rohani sama fisik. Fisik itu masuk ke olahraga. Dan rohani ini termasuk kepada ibadah, nasihat guru, kata-kata motivasi itu termasuk kepada rohani juga. Ya, oke. Ada tambahan dari kawan-kawannya? Tadi penjelasannya sudah masuk kebutuhan lain. Oke, tepat sekali. Ada lagi? Tidak. Ada. Nah, jadi kebutuhan yang ditanyakan tadi selain masuk ke kebutuhan rohani, dia juga masuk untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Saya tanya tadi kebutuhan dan keinginannya kan untuk masuk ke surga. Nah, syarat masuk surga apa? Harus beramal soleh dulu. Harus melakukan kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan hari ini tujuannya adalah untuk masa yang akan datang. Surga. Tepat sekali. Tetap. Ada lagi yang lain? Ada? Nah, kalau ada silakan kelompok ini ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya. Satu lagi silakan. Yang terakhir. Mudah-mudahan yang terakhir lebih keren lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Dari jenis-jenis kebutuhan berdasarkan waktu itu ada dua. Yang pertama jenis kebutuhan sekarang, dan yang kedua yaitu jenis kebutuhan masa depan. Yang pertama tabungan dan investasi. Tabungan dan investasi termasuk kebutuhan masa depan. Biasanya adalah kita perlu menabung untuk kebutuhan kita di masa yang akan datang, sama halnya dengan investasi juga. Seperti contoh tabungan pendidikan dan tabungan haji. Makanan dan pakaian. Yang kedua makanan dan pakaian termasuk kebutuhan sekarang, karena itu kebutuhan yang tidak bisa kita tunda. Yang ketiga, kesehatan. Kesehatan termasuk kebutuhan sekarang, karena kesehatan selalu kita perlukan, apalagi saat di masa darurat yang terjadi di waktu mendesak. Yang keempat, perlindungan asuransi. Perlindungan asuransi adalah kebutuhan masa mendatang, karena jika nanti kita memerlukan kesehatan di saat ekonomi
uang yang kita tabung tuh tinggal sisa itu, tapi uang yang kita bertabung tuh udah habis. Misalnya ya, berapa? Kan kebutuhan mendatang mah harus menabung, kan? Kalau misalnya uang yang kita belum tabung tuh udah habis, cuma tinggal sisa uang yang kita tabung. Misalnya kita kena musibah tuh, tapi kita harus pakai uang yang kita tabung tuh untuk musibah kita. Itu termasuk jenis kebutuhan apa? Untuk menabung, seperti yang saya tadi, untuk menabung itu termasuk kebutuhan masa yang akan datang. Kita mudah-mudahan sekarang untuk keperluan nantinya. Tiba-tiba, pertanyaan dia tiba-tiba kita kena musibah, uang ada. Nah, kira-kira tuh di situ kebutuhan apa kira-kira? Kebutuhan sekarang. Ya, masuk kepada kebutuhan sekarang yang harus kita penuhi segera. Nah, itulah tujuan menabung itulah tadi, ya kan? Ya. Kita menabung untuk masa depan. Mana tahu ke depan kita sakit, nggak ada uang, ada tabung. Oke, mantap sekali pertanyaannya juga. Dari yang lain? Silakan untuk kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali kelompok 4. Baik, untuk materi kita sudah habis ya. Tadi sudah juga kita tampilkan video, kita juga sudah sudah menampilkan slide berupa PPT ya. Kemudian kita juga sudah diskusi, sudah belajar kelompok dan presentasi sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya kita masuk kepada evaluasi pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat nggak? Ya. Jadi sebelum kita lanjut ke evaluasi, Bapak mau tes dulu kira-kira masih fokus. Oke? Silakan dibacakan kuat. Sebutkan warnanya, bukan pada tulisannya. Pertama. Siapa yang bilang merah? Ayo. Bagus. Ya, 2. Ternyata masih ada juga yang nggak terganggu yang tangan itu. Oke? Ya, sekarang kita masuk ke evaluasi. Kalian silakan mengerjakan. Di sini ada beberapa soal yang nanti setelah dikerjakan ini dikumpulkan. Nanti sama tugas yang tadi juga, tugas kelompok. Oke? Jangan lupa tulis nama.
Kira-kira waktunya 5 menit cukup? Lebih cepat lebih bagus ya. Ini kebetulannya efek dalam jumlah uang aja. Tidak mesti. Nah, apa saja tuliskan. Itu dijelaskan, tuliskan 5 kebutuhan Anda saat ini, ya kan? Nanti dijelaskan antara perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kira-kira di antara kebutuhan yang telah kamu tulis, yang lebih penting yang mana ini? Diurutkan berdasarkan urutan yang lebih penting di skala prioritas. Oke?
Oke, dan ada siap? Nah, sudah siap? Boleh dikumpulkan ke depan. Kalian dengan tugas kelompok tadi ya. Taruh ya. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Nanti cepat. Dikaitkan ya, jadi dikaitkan. Kenapa ini jadi prioritas? Karena ini dikatakan prioritas karena ini. Nggak usah terlalu panjang-panjang ya. Nah, kumpulkan terus. Kalau siap silakan dikumpulkan ke depan. Kita sudah masuk di penghujung waktu. Oke. Ya. Nah, baik. Kita siap dan oke, langsung dikumpulkan, Pak Sigit ya. Kalau itu kita lakukan. Kumpulkan aja. Kumpulkan aja. Kita sudah berada di penghujung waktu. Nah, oke. Dengan tugas kelompok nanti kan? Baik. Jadi alhamdulillah luar biasa sekali ya semangat kita lihat pada hari ini nampak tadi dari mulai tugas kelompoknya, kemudian presentasinya, ada juga yang bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita sudah berada di penghujung sesi, saatnya kita melakukan yang namanya refleksi. Silakan kalian tulis refleksi kalian di kertas ini.
baik. Ini yang belum. Cepat ya. Itu nggak panjang-panjang kali. Langsung ya. Kalau ada buat ada. Ya langsung dijawab. Kalau saya ditulis. Yang pertama, apa yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran ini? Tulis ya. Ini apa? Yang kedua, saya dapat menguasai materi pelajaran hari ini. Apakah baik, cukup, kurang? Tentang materi yang tadi sudah kita lakukan. Yang ketiga, keaktifan. Apakah saya terlibat aktif dalam pembelajaran hari ini? Apakah saya menyumbang ide atau proses untuk materi presentasi? Tadi kan ada presentasi. Kira ada menyumbangkan ide nggak sama kawan-kawan yang lain? Kita ini. Kalau ada buat adanya. Kemudian yang terakhir, apakah saya bekerja sama dengan teman satu kelompok atau hanya duduk aja lihat teman? Nampak? Oh, terlalu kecil. Itu kan jawaban-jawaban yang tidak perlu dipikir. Dan kalau sudah silakan dikumpulkan. Baik, nah inilah pembelajaran kita hari ini, ya. Yang pertama tadi kita sudah menyaksikan beberapa materi dan juga beberapa video. Juga kita sudah melakukan speaking, main-main, kita sudah presentasi. Maka sebagai kesimpulan yang bisa kita dapat hari ini, yang pertama kira-kira apa? Kebutuhan tadi apa? Pengertian kebutuhan? Itu adalah keperluan Untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup. Kebutuhan itu adalah keperluan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk keberlangsungan Hidup. Yang kedua tadi macam-macam kebutuhan. Yang pertama kebutuhan menurut Intensitasnya. ada kebutuhan Yang kedua, yang kedua
terakhir berdasarkan waktu. Ada kebutuhan masa depan. Yang terakhir apa tadi? Menurut subjek. Ada kebutuhan menurut subjeknya, yaitu kebutuhan kelompok. Oke. Mungkin itulah pemaparan materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan juga Bapak Ibu sekalian, silakan dipelajari untuk materi-materi selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dengan materi kita hari ini kita menjadi orang yang lebih bijak di dalam mengelola keuangan, di dalam membeli segala keperluan. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang lebih baik. Mari kita tutup kegiatan kita hari ini, pembelajaran kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah.